Setelah pembahasan mengenai terapi stroke, selanjutnya apa sih algoritma pengobatan stroke akut ini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hikmah, dan teman-teman saya yaitu Mega, Abrigianti, dan Emelinda. Ketika pada pasien yang terkena stroke akut, hal pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan CT scan atau MRI. Apa sih tujuan pemeriksaan CT scan atau MRI ini? Untuk melihat apakah ada pendarahan atau tidak. Nah, jadi untuk penjelasan selanjutnya akan kami jelaskan pada bagian berikutnya. Baik, langsung saja dapat dilihat pada bagian mengenai penjelasan algoritma. Pada penderita stroke, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu terjadi pendarahan dan tidak terjadi pendarahan. Dapat dilihat pada bagian atas. Pada saat terjadi pendarahan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu stroke hemoragik suprakonoid dan stroke hemoragik intracerebral. Jika setelah dilakukan pemeriksaan, di mana pemeriksaan yang dilakukan seperti yang dijelaskan di awal tadi, yaitu pemeriksaan dengan CT scan atau pemeriksaan dengan MRI, dan ternyata pasien mengalami pendarahan suprakonoid, maka selanjutnya dilakukan konsultasi pada bedah saraf untuk nantinya dilakukan proses pembedahan. Tetapi, jika pasien diketahui memiliki pendarahan intracerebral, maka yang pertama dilakukan adalah perlunya hidrasi dengan larutan garam, pengukuran tekanan darah, dan perlu pengobatan dengan peningkatan glukosa. Kemudian, jika terjadi hipertermia, dapat dipertimbangkan untuk pemberian oksigen. Namun, jika belum menunjukkan gejala atau tanda yang membaik, maka dapat dilakukan pertimbangan langsung ke konsultasi bedah saraf, terutama jika intracerebral ini berada pada cerebral atau terjadi pendarahan intraventrikular. Jika tidak terjadi pendarahan pada hasil pemeriksaan, maka yang dapat dilakukan adalah hidrasi dengan larutan garam. Kemudian, dilakukan pemeriksaan tekanan darah yang dapat diobati dengan peningkatan glukosa. Kemudian, jika hipertermia, pertimbangan untuk pemberian O2. Setelah itu, kita lihat waktu omsetnya. Jika waktu omsetnya lebih kecil dari 3 jam, dilihat kembali apakah memenuhi kriteria tissue plasminogen activator. Tissue plasminogen activator ini merupakan aktivitas jaringan plasma. Jika memenuhi kriteria tissue plasminogen activator, maka dapat dilakukan pemberian intravena. Aktivasi jaringan plasminogen sesuai dengan protokol National Institute of Neurological Disorders, maka dapat dilakukan terapi antitrombotik 24 jam dan dilakukan evaluasi etiologi stroke. Saya akan melanjutkan video sebelumnya. Kemudian, jika lebih besar dari 3 jam, maka yang dilakukan adalah melakukan perbaikan atau resolusi gejala secara cepat atau spontan. Jika ya, maka dilakukan pemeriksaan apakah ada tanda atau gejala sirkulasi anterior. Jika tidak, maka langsung dilakukan terapi dengan antitrombotik yang selanjutnya dilakukan evaluasi etiologi stroke. Namun, jika setelah diperiksa ada tanda atau gejala sirkulasi anterior, maka dapat dilakukan pemeriksaan duplex karotis yang muncul. Kemudian dilihat apakah ICA stenosis ini bergejala tinggi, di mana stenosis ICA ini adalah internal carotis artery. Jika iya, konsultasi dengan bedah vaskuler untuk kemungkinan dilakukannya endarterektomi karotis. Dan jika ICA tidak bergejala tinggi, maka dapat langsung diterapi dengan pemberian antitrombotik dan selanjutnya dilakukan evaluasi etiologi stroke. Kemudian, jika tidak ada tanda atau gejala, maka dapat dipertimbangkan pemberian trombolisis 1A, terapi eksperimental, dan dapat dilakukan dengan terapi antikoagulan
atau terutama jika arteri basilar trombosis, diseksi arteri, dan trombosis sinus vena, dapat diterapi dengan mengobati aspirin, DFT, profilaksik jika butuh, dan stroke evolusi etiologi. Demikianlah tadi penjelasan mengenai algoritma penyakit stroke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.